Hai para pecinta film, pernah nggak kalian membayangkan bagaimana jadinya jika sebuah hewan naga yang kita anggap sebagai makhluk mitos ternyata benar-benar ada di dunia nyata? Dan inilah kisah yang akan kita bahas dalam film yang berjudul Damsel. Film ini akan mengisahkan tentang sebuah kerajaan di masa lalu dan legenda seekor naga. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Berlatar belakang pada abad pertengahan, diperlihatkan beberapa pasukan dari sebuah kerajaan yang berniat mendatangi goa di atas bukit. Ketika sudah berada di dalam goa, salah satu pemimpin pasukan itu pun memerintahkan pasukannya untuk melakukan suatu hal yang entah apa. Tak lama kemudian, datanglah seekor induk naga yang langsung menyemburkan apinya ke pasukan tersebut. Melihat seluruh pasukannya yang tewas secara menggenaskan, pemimpin pasukan itu pun memohon ampun kepada sang naga agar ia dibebaskan dari sana. Beberapa ratus tahun kemudian, diperlihatkan seorang putri kerajaan bernama Elodie yang sedang mencari kayu untuk rakyatnya. Walaupun ia merupakan keturunan bangsawan, ia tetap rendah hati dan selalu memikirkan keadaan rakyatnya. Pada suatu ketika, kerajaannya pun dilanda kelaparan karena kondisi iklim yang kurang mendukung. Sebagian besar rakyat di kerajaan pun mulai menderita karena stok makanan mereka yang kini kian menipis. Sang raja atau ayah dari Elodie yang bernama Bayford pun merasa bingung harus berbuat apa. Suatu hari, datanglah ratu dari kerajaan lain yang bernama Isabel yang ingin memberikan tawaran kepada Bayford. Isabel memberikan tawaran untuk menikahkan putranya dengan Elodie. Sebagai imbalannya, Isabel akan memberikan sebagian besar emas yang bisa mereka gunakan untuk melakukan barter makanan dengan kerajaan lain. Tanpa berpikir panjang, Bayford pun menerima tawaran itu. Awalnya, Elodie merasa ragu untuk menikah dengan pangeran dari kerajaan lain. Namun, dikarenakan semua ini demi kesejahteraan rakyatnya, ia pun mau menerimanya. Keesokan harinya, Bayford bersama keluarganya pun menaiki sebuah kapal untuk pergi ke tempat dari kerajaan Isabel berada. Sebab, menurut perjanjiannya, Elodie akan dinikahkan di sana. Di dalam kapal, adik dari Elodie yang bernama Floria pun mengatakan jika ia berharap agar kakaknya tak melupakannya ketika sudah menikah nantinya. Elodie pun dengan tersenyum menjawab jika dia tak akan melupakannya. Di samping itu, ibu dari Elodie juga berpesan agar ia menjaga sikap dan perilakunya ketika sudah menikah nantinya. Tak lama kemudian, mereka pun memasuki sebuah kabut yang sangat gelap. Di lain sisi, mereka juga melihat kedua patung naga yang sangat besar yang entah apa. Seketika, hal itu pun membuat mereka bertanya-tanya mengapa ada patung naga di sana. Beberapa saat kemudian, tibalah mereka di tempat tujuan. Di sana, mereka disambut oleh salah satu pelayan kerajaan yang mengucapkan selamat datang kepada Bayford dan keluarganya. Setelah itu, pelayan kerajaan itu pun mengantarkan Elodie untuk menuju ke kamarnya. Ia mengatakan jika raja dan ratu dari kerajaan Aurea sedang ada pertemuan. Malam harinya, Elodie merasa bosan sebab keadaan kamarnya yang sangat hening dan tak ada suara apapun. Kemudian, ia pun memutuskan untuk melihat-lihat keluar jendela. Tak disangka, ia pun melihat sebuah cahaya api yang ada di atas bukit. Karena merasa takut, Elodie pun memanggil adiknya agar ia mau tidur bersamanya. Keesokan paginya, Elodie pun dipertemukan dengan pangeran dari kerajaan Aurea yang bernama Henry. Isabel pun memerintahkan anaknya agar berkenalan lebih dekat sebelum ia menikah nantinya. Setelah itu, Henry pun mengajak Elodie untuk berkeliling di area istana. Dengan senang hati, Elodie pun menerimanya.
Ketika tengah berjalan-jalan, Elodie menceritakan tentang apa yang dilihatnya kemarin malam di atas bukit. Henry pun menjawab jika itu adalah prajuritnya yang melakukan ritual adat, sebab kerajaan mereka dipercaya memiliki kekuatan dari bantuan seekor naga. Sementara itu, di dalam kerajaan Aurea, Bayford melakukan perundingan dengan Ratu Isabel. Selesainya melakukan rundingan, wajahnya pun langsung terlihat lemas yang membuat istrinya pun bertanya-tanya. Namun, Bayford menjawab jika semuanya baik-baik saja. Kembali ke Elodie, Henry pun menceritakan tentang masa lalu leluhurnya yang pernah melawan seekor naga. Karena leluhurnya memenangkan pertarungan itu, kini kerajaannya pun mendapatkan kekuatan dari sang naga. Yes, I suppose. Malam harinya, ketika Elodie berada di dalam kamarnya, dia pun didatangi oleh ibunya yang mengatakan jika ia merasa janggal dengan kerajaan ini. Apabila Elodie merasakan hal yang sama, ia boleh membatalkan pernikahannya. Elodie pun menjawab jika sebenarnya ia juga merasa ada yang janggal. Namun, jika semua ini demi rakyat mereka, ia tetap menerima pernikahan ini. Keesokan paginya, momen pernikahan pun telah dimulai. Elodie merasa takut bercampur senang sebab kini ia akan memiliki seorang pendamping di dalam hidupnya. Sebelum mereka dinyatakan resmi menjadi sepasang kekasih, Henry pun memasangkan sebuah cincin ke tangan dari Elodie. Setelah itu, mereka pun diresmikan menjadi sepasang kekasih yang merupakan pangeran dan tuan putri. Dikarenakan kerajaan Aurea memiliki kepercayaan dari leluhur mereka, Elodie pun diajak oleh Henry untuk menuju ke atas bukit dan melakukan ritual kuno. Ritual ini merupakan kegiatan turun-temurun dari leluhur mereka. Setibanya di sana, Elodie pun dipanggil oleh Isabel untuk menghadap kepadanya. Di samping itu, Henry juga ikut menemani istri barunya. Setelah itu, Isabel pun mengatakan sebuah kalimat penghormatan kepada sang naga yang entah apa. Kemudian, tangan dari Henry dan juga Elodie pun disobek dengan sebuah pisau. Lalu, Henry dan Elodie pun diperintah untuk saling menggenggam. Beberapa saat kemudian, ritual adat pun selesai dilakukan. Henry kemudian menggendong Elodie dan mengatakan jika ia akan membawa Elodie ke tempat yang indah. Tak lama dari itu, Elodie pun merasa terkejut ketika Henry melemparkannya ke bawah jurang. Hal itu pun langsung membuat Elodie tak sadarkan diri. Setelah tersadar, Elodie pun merasa ketakutan dan tak menyangka jika ia telah dijebak. Karena tak tahu harus berjalan kemana, Elodie pun memutuskan untuk berkeliling ke berbagai goa. Setelah berjalan cukup jauh, terlihat sebuah cahaya terang yang berasal dari dalam goa. Dengan bergegas, Elodie pun langsung mendatanginya. Tak diduga, terdapat seekor burung yang tengah terbakar entah oleh apa. Setelah diperiksa, burung itu ternyata terbakar oleh api. Ketika Elodie tengah bertanya-tanya tentang apa yang terjadi dengan burung itu, muncullah puluhan burung lainnya yang juga tengah terbakar. Tak lama kemudian, Elodie pun melihat seekor naga yang membuatnya pun merasa terkejut. Sebab, menurut berbagai informasi, hewan naga telah dinyatakan punah. Tak lama kemudian, naga itu pun menyemburkan sebuah api dan mengatakan jika ia akan membalaskan dendam seperti apa yang kaummu perbuat. Dengan penuh ketakutan, Elodie pun langsung bergegas untuk bersembunyi setelah melihat kobaran api yang akan mengarah kepadanya. Pada akhirnya, ia pun berhasil bersembunyi dengan sedikit luka bakar di kakinya. Setelah merasa aman,
Elodie pun mulai memikirkan tentang maksud dari ucapan naga sebelumnya, sebab ia merasa jika leluhurnya tak pernah berurusan dengan seekor naga. Kemudian, Elodie pun mencoba menyusuri lorong demi lorong berharap menemukan jalan keluar. Setelah cukup lama berjalan, ia pun melihat cahaya berwarna biru dari kejauhan. Dengan bergegas, ia pun mencoba mendekatinya. Setelah sudah tiba di tempat yang dituju, ia pun melihat berbagai ulat yang mengeluarkan cahaya dari dalam tubuhnya. Merasa jika ulat-ulat itu bisa dijadikan sebagai alat penerang jalan, Elodie pun mengambilnya dan memasukkannya ke dalam sebuah kain yang dia buat dari bajunya. Tak jauh dari situ, Elodie pun melihat tetesan air yang langsung ia minum. Seketika, tubuhnya pun langsung terasa kembali segar. Ketika sedang asyik menikmati air itu, muncullah naga sebelumnya yang kembali menyemburkan apinya. Beruntungnya, Elodie berhasil menghindar dan masuk ke dalam goa yang lainnya. Di dalam goa yang satu ini, ia pun melihat puluhan tulisan nama dari seorang wanita. Seketika, ia pun menyadari jika dirinya bukanlah satu-satunya orang yang ditumbalkan oleh kerajaan Aurea, melainkan banyak korban juga yang sama sepertinya. Hal ini pun langsung membuatnya bertanya-tanya mengapa kerajaan Aurea melakukan semua ini. Karena merasa sangat kelelahan, Elodie pun memutuskan untuk beristirahat dan memejamkan matanya. Ketika tengah tidur, ia pun bermimpi melihat berbagai wanita yang ada di sana dengan rasa ketakutan. Seketika, Elodie pun langsung tersadar dan melihat berbagai ulat sebelumnya yang menempel ke lukanya. Tanpa ia sadari, ulat itu memiliki kemampuan menyembuhkan luka dari manusia. Seluruh luka bakar dari Elodie pun langsung sembuh seketika. Di lain sisi, Elodie melihat sebuah gambar yang merupakan peta dari goa ini. Perlahan-lahan, Elodie mencoba memahaminya dan mencari jalan keluar dari sana. Setelah sudah memahaminya, ia pun memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, tibalah dia di sebuah lorong goa yang memiliki lorong menuju ke atas. Di samping itu, banyak sekali kristal yang berkilau di sana. Tanpa berlama-lama, ia pun langsung memanjat goa itu berharap di atas sana merupakan jalan keluar dari dalam goa. Ketika tengah memanjatnya, naga sebelumnya pun berhasil menemukannya dan berniat menyerangnya. Tanpa putus asa, Elodie pun kembali memanjat goa dan tak memperdulikan naga yang ada di bawahnya. Pada akhirnya, ia pun telah tiba di atas lorong dan melihat jalan keluar dari sana. Namun, ketika ia mencoba berjalan keluar, ternyata dirinya berada di samping bukit dan bukan merupakan jalan keluar. Seketika, hal itu pun langsung membuatnya merasa sedih dan juga frustasi. Dari kejauhan, Elodie melihat ayahnya bersama beberapa orang yang berniat memasuki goa. Dengan sangat senang, ia pun mencoba berteriak berharap mereka bisa mendengarnya. Akan tetapi, dari suatu arah, datanglah naga sebelumnya yang langsung menyerangnya. Merasa jika sang ayah telah masuk ke dalam goa, Elodie pun berniat untuk mendatanginya. Ketika tengah melewati sarang dari sang naga, ia pun melihat ketiga tengkorak dari bayi naga yang telah tewas. Seketika, Elodie pun langsung teringat ucapan naga sebelumnya yang sebenarnya leluhur dari Isabella yang telah membunuh bayi dari sang naga.
Akibat hal itu, sang naga merasa dendam dan berniat membunuh calon pewaris dari kerajaan Aurea. Namun, Isabel melakukan hal licik dengan mengorbankan orang lain. Cara licik dari Isabel ini yaitu dengan menggabungkan darah puteranya dengan darah orang lain yang seakan sang naga menciumnya seperti darah dari pewaris kerajaan. Beralih ke Bayford, ketika dia sudah berhasil masuk ke dalam goa dengan bantuan dari seseorang, datanglah sang naga sebelumnya yang langsung menyerang anak buah darinya. Hal itu pun membuatnya merasa terkejut dan tak menyangka jika sang naga yang dianggap sebagai makhluk mitos ternyata masih ada di dunia nyata. Ketika semua pasukannya telah tewas, sang naga pun bertanya kepada Bayford tentang apa tujuannya kemari. Bayford pun menjawab bahwa dia berniat mencari putrinya dan membawanya pulang. Seketika, sang naga pun langsung merasa marah dan mengatakan jika dia tak akan membiarkan hal itu terjadi. Ia masih teringat masa lalu leluhurnya yang pernah membunuh bayinya yang merupakan generasi terakhir. Seketika, hal itu pun membuat Bayford merasa bingung. Elodie yang mendengarnya dari kejauhan, kini dia pun perlahan mulai sadar jika cerita tentang sang naga yang dikatakan oleh Henry adalah sebuah kebohongan. Leluhur mereka tak pernah memenangkan pertarungan dengan sang naga, melainkan merekalah yang mengganggu sang naga dengan membunuh anaknya. Tak lama kemudian, sang naga pun menancapkan kukunya ke tubuh dari Bayford. Ketika sang naga telah pergi, Elodie pun langsung menghampiri ayahnya. Di momen itu, Bayford meminta maaf kepada anaknya sebab dia telah mengambil keputusan yang salah. Tak seharusnya ia menukarkan emas dengan nyawa dari anaknya. Elodie pun langsung mengatakan jika ayahnya tak sepenuhnya salah. Terkadang, seorang raja harus mengambil keputusan yang sulit untuk kepentingan rakyatnya. Setelah Bayford telah mengembuskan nafas terakhirnya, Elodie pun langsung bergegas keluar dengan menaiki tali yang dipasang oleh ayahnya. Dari arah belakang, sang naga pun masih berusaha menyerangnya. Namun, pada akhirnya Elodie pun berhasil keluar dari dalam goa dan mencoba mencari tempat persembunyian untuk menghilangkan jejak dari sang naga. Melihat mangsanya yang berhasil melarikan diri, sang naga pun menyemburkan apinya di atas awan sebagai tanda dari rasa amarahnya. Keluarga kerajaan dari Aurea yang melihatnya pun seketika menyadari jika Elodie telah berhasil kabur dari dalam goa yang membuat sang naga merasa marah. Untuk mengatasi hal itu, Isabel pun melakukan hal licik dengan menangkap paksa adik dari Elodie yang akan mereka gunakan sebagai tumbal pengganti dari Elodie. Istri dari Bayford pun mencoba memohon kepada Ratu Isabel agar tak membawa anak terakhirnya. Namun, ia tak memperdulikannya. Keesokan paginya, Elodie pun melihat ibunya dari kejauhan yang menunggangi kuda sendirian. Dengan sangat senang, Elodie pun langsung menghampirinya dan mengira jika sang ibu berniat menyelamatkannya. Akan tetapi, ibunya malah memberikan informasi bahwa adiknya telah ditangkap oleh Isabel. Mendengar hal itu, Elodie pun seketika merasa marah dan bergegas kembali mendatangi goa sebab ia berfirasat jika adiknya akan dijadikan tumbal juga oleh Ratu Isabel. Benar saja, ketika Elodie sudah memasuki goa, ia pun mendengar suara adiknya yang berteriak meminta tolong. Tak diduga, Floria pun dibawa oleh sang naga untuk menuju ke sarangnya. Dengan berbagai cara, Elodie pun mencoba memancing sang naga agar ia meninggalkan sarangnya agar dirinya bisa menyelamatkan adiknya. Awalnya, usaha Elodie untuk mengalihkan perhatian dari sang naga pun berhasil. Namun, tak lama kemudian sang naga pun kembali mendatanginya sebab dia mulai menyadari jika semua itu adalah pancingan dari Elodie. Tak ada pilihan lain, Elodie pun menyuruh adiknya untuk bersembunyi sedangkan ia akan melawan sang naga. Di tengah pertarungannya,
Elodie pun mencoba menjelaskan kepada sang naga jika mereka berdua telah dibohongi oleh keluarga dari kerajaan Aurea. Sebenarnya, para putri yang ia bunuh bukanlah berasal dari kerajaan Aurea, melainkan mereka adalah tumbal yang sengaja dikorbankan oleh kerajaan Aurea. Sang naga pun merasa tak percaya sebab darahnya tercium seperti keturunan dari kerajaan Aurea. Elodie pun mencoba menjelaskan kembali jika Ratu Isabel menyobek tangannya dan juga tangan dari anggota kerajaannya yang bertujuan untuk memanipulasi aroma seakan ia adalah anggota dari kerajaan Aurea. Akan tetapi, sang naga tetap tak percaya dan tak memperdulikannya. Karena merasa telah dipermainkan, sang naga pun mencoba menyemburkan api berharap Elodie terbakar oleh apinya. Namun, sang naga malah terkena apinya sendiri yang membuat dia pun merasa kesakitan dan tak berdaya. Ketika tengah sekarat, Elodie pun diperintah oleh sang naga agar segera membunuhnya. Namun, ia menolaknya. Ia malah menyembuhkan luka dari sang naga dengan memberinya beberapa ulat penyembuh. Setelah itu, Elodie pun mendatangi kerajaan Aurea dan mengatakan jika mereka semua telah melakukan kebohongan besar dengan menumbalkan orang-orang yang tak bersalah. Kebetulan, waktu itu terdapat putri dari kerajaan lain yang akan ditumbalkan juga oleh Ratu Isabel. Elodie pun langsung menyuruh putri itu agar segera pergi dari sana. Di samping itu, Elodie juga memerintahkan para pelayan dan yang lainnya agar segera pergi. Tak lama kemudian, datanglah sang naga yang langsung menyemburkan apinya di kerajaan Aurea. Pada akhirnya, seluruh anggota keluarga dari kerajaan Aurea pun telah musnah, dan kemudian film pun berakhir. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan pada film kali ini. Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton, dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.